Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Bagaimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Pokoknya jangan ada kata putus asa. Karena semua persoalan dalam kehidupan kita ada jalan keluarnya. Oke, kali ini Kibledek mau membahas tentang 3 weton yang memiliki bakat spiritual paling tinggi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalau yang belum subscribe, di-subscribe, dibunyikan tombol loncengnya, terus di-like, di-komen, di-share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga tahu tentang channel Kibledek Kantil. Oke, kali ini Kibledek mau membahas tentang 3 weton yang memiliki bakat tertinggi di dalam bidang spiritual. Jadi semua weton itu sebenarnya memiliki bakat spiritual. Semua manusia itu memiliki bakat spiritual. Cuman ada yang memang bakatnya tinggi, ada yang bakatnya rendah, ada yang bakatnya sedang. Kali ini Kibledek mengambil bakat tertinggi dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi 3 bakat tertinggi di bidang spiritual. Weton itu ada 35, tapi ada 3 yang memiliki bakat spiritual tertinggi. Sebentar, ada yang lewat. Oke, bakat spiritual yang pertama itu adalah Sabtu Kliwon. Orang-orang yang memiliki weton Sabtu Kliwon ini memiliki bakat spiritual yang sangat tinggi. Dalam artian pada dasarnya memang dia memiliki bakat spiritual yang tinggi. Ada yang menyebutkan bahwa Sabtu Kliwon adalah naganya spiritual. Di dalam diri orang-orang Sabtu Kliwon itu ada naga spiritual yang bersemayam lah. Jadi itu bakatnya sangat tinggi. Ya memang khusus ke spiritual itu Sabtu Kliwon. Orang-orang Sabtu Kliwon itu sebelum menemukan jati dirinya, memang kadang itu sangat istimewa ya orang-orang Sabtu Kliwon. Kalau orang awam yang melihat itu biasanya dikenal anak bandel. Jadi biasanya waktu kecil atau remaja itu Sabtu Kliwon itu susah diatur. Ya orang-orang menyebutnya anak bandel. Namun kalau yang tahu tentang Sabtu Kliwon pasti akan memaklumi karena itu semacam pencarian jati diri. Jadi kalau bakat spiritualnya itu akan muncul kalau Sabtu Kliwon ini sudah memahami tentang jati dirinya. Jadi selama belum memahami jati dirinya, ya dia orangnya terlihat bandel, tidak tahu aturan, semacamnya lah. Makanya orang tua yang memiliki anak Sabtu Kliwon itu sebaiknya diarahkan biar lebih cepat menemukan jati dirinya dan bisa mengembangkan bakat spiritualnya. Jadi bakat spiritual untuk Sabtu Kliwon itu memang pada dasarnya sangat besar. Pada dasarnya memang dia sangat berbakat. Itu untuk yang Sabtu Kliwon. Jadi memang awalnya terlihat nakal, terlihat bandel, urakan. Tapi kalau dia sudah menemukan jati dirinya, dia akan sangat bermanfaat bagi orang banyak di dalam bidang spiritual. Karena dia memang memiliki bakat paling tinggi di bidang spiritual. Oke, yang kedua ada Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ini menduduki peringkat yang kedua di dalam hal bidang spiritual ya. Dia memiliki spiritual yang tinggi, tapi di bawahnya Sabtu Kliwon. Di samping itu, Jumat Kliwon ini memiliki bakat keilmuan. Jadi tidak hanya di spiritual. Jadi ada gabungannya dengan keilmuan. Jadi Jumat Kliwon itu bakat spiritual dan keilmuan.
Kalau Sabtu Kliwon itu kan khusus spiritual, makanya dia bakatnya paling tinggi di bidang spiritual. Kalau Jumat Kliwon itu spiritual dan keilmuan. Makanya waktu-waktu Jumat Kliwon itu banyak seorang guru akan menurunkan ilmunya kepada murid-muridnya atau mempelajari sebuah ilmu itu di hari Jumat Kliwon. Ini yang menandakan kalau memang Jumat Kliwon itu untuk spiritual bagus, didukung dengan keilmuan juga. Jadi ada dua ya, spiritual dan keilmuan. Jadi itu yang urutan kedua adalah di Jumat Kliwon. Yang ketiga itu Rabu Kliwon. Rabu Kliwon ini memiliki bakat spiritual nomor 3. Jadi Sabtu Kliwon, Jumat Kliwon, Rabu Kliwon. Namun di Rabu Kliwon itu bakat spiritualnya ada plusnya, ada tambahannya. Dia juga berbakat di bidang seni. Jadi kreativitas. Rabu Kliwon ini terkenal sebagai orang yang memiliki bakat spiritual dan kreativitas yang tinggi. Jadi kalau tadi untuk Jumat Kliwon itu spiritual dan keilmuan, kalau Rabu Kliwon ini spiritual dan kreativitas, kesenian, kreativitas. Ya itu adalah 3 weton yang urutan paling tinggi dari atas Sabtu, Jumat, Rabu. Sabtu Kliwon, Jumat Kliwon, Rabu Kliwon. Itu adalah bakat-bakat yang mungkin bisa diasah. Namun kalau Sabtu Kliwon, Jumat Kliwon, Rabu Kliwon tidak mengasah bakat spiritualnya, mungkin akan keluar, cuman mungkin ya setelah umurnya sudah sepuh, umurnya sudah tua, atau semacamnya. Dan untuk weton-weton lainnya yang tidak disebut dalam 3 weton tadi ini, itu jangan berkecil hati, karena semua weton itu pada dasarnya, atau semua manusia itu pada dasarnya ada bakat spiritual. Jadi bisa saja umpamanya kayak semacam Rabu Pon. Rabu Pon memang tidak disebut di 3 bakat spiritual tertinggi ini. Cuman kalau Rabu Pon memang orangnya suka tirakat, suka puasa dan sebagainya, maka bakat spiritualnya itu kemungkinan juga bisa lebih besar dibanding yang 3 tadi. Jadi kalau bakat itu memang bawaan dari lahir ya, masa keberuntungan dari langit. Tapi nanti kalau dari buminya, keberuntungan dari buminya itu bisa dikejar. Dalam artian memang kalau orangnya, manusianya itu suka tirakat, suka puasa, suka prihatin, mungkin dia akan memiliki bakat spiritual lebih tinggi daripada yang tadinya berbakat, yang berbakatnya tinggi. Jadi jangan lupa manusia itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor langit atau keberuntungan dari langit, faktor bumi atau keberuntungan dari bumi, sikap atau sikap atau perilaku manusianya itu. Jadi kalau faktor langit ya, faktor langit itu semacam weton itu faktor langit, wuku faktor langit. Pokoknya kalau faktor langit kita tidak bisa memilih, karena kita lahir hari apa dan sebagainya itu kita tidak bisa memilih. Begitupun faktor bumi kita juga tidak bisa memilih dalam artian kita akan lahir di mana, tapi kita bisa memilih untuk berubah atau tidak. Jadi faktor bumi kita masih bisa memilih untuk mau berubah atau tidak. Jadi lingkungannya itu bisa sekolahnya, bisa lingkungan sekitar, keluarganya dan semacamnya. Terus yang ketiga yang dipengaruhi sikap manusianya, faktor manusianya. Manusianya itu memang ada niatan untuk berubah atau enggak, atau cara berpikirnya bagaimana, itu juga nanti kan ada faktor lingkungan dari bumi, faktor bumi. Jadi ketiganya ini saling berkaitan yang nanti akan membentuk manusia versi yang bagaimana. Tapi para leluhur kita menyiapkan
hitung-hitungan di dalam primbon, menyiapkan ilmu titenya dan sebagainya, itu yang diharapkan anak cucunya itu bisa menjadi manusia versi yang terbaik. Oke, begitu. Salam untuk Sabtu Kliwon, Jumat Kliwon, Rabu Kliwon. Semoga kalian bisa mengembangkan bakat spiritual kalian dan bermanfaat bagi lingkungan kalian dan manusia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kibletek Kantil.